dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya sendiri Sahara Zanatul Fadila sebagai moderator. Saya Hati Arselia Sirotan dengan ujung NIM 020 dan saya Dahmia Supina dengan ujung NIM 022. Dan rekan saya ada Veronica Cahyani Putri Ramadhani dengan ujung NIM 022 dan 21 maaf. Dan rekan saya satunya yaitu Rizik Zamani dengan ujung NIM 026. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Analisis Kesenjangan dan Perancangan Model Digitalisasi Program Konsentrasi pada Agribisnis Padi. Di sini latar belakang yang pertama dari sektor agribisnis, padi sebagai bahan pangan utama Indonesia membutuhkan modernisasi sistem agribisnis secara menyeluruh. Yang kedua, teknologi belum optimal. Adopsi teknologi digital dalam agribisnis padi masih belum merata dan menyeluruh di berbagai subsistem. Kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan sistem belum terintegrasi jadi hambatan utama. Program Konsentrasi ada pusat data dan informasi, pusat pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan selanjutnya adalah hasil kajian. Yang pertama, teknologi meningkatkan produktivitas, sistem pencatatan panen, analisis cuaca digital, dan pemasaran online mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, penyuluhan digital strategi, pemanfaatan aplikasi mobile dan media sosial mampu memperluas jangkauan penyuluhan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tingkat literasi digital. Yang ketiga, digitalisasi rantai pasok padi, integrasi digital pada aspek keuangan dan pemasaran meningkatkan transparansi, tetapi masih terbatas pada gambaran tertentu. Yang keempat, ada kontribusi konsentrasi positif. BPP berperan dalam memperkuat fungsi pusat informasi dan koordinasi meskipun pemanfaatan teknologi digital belum optimal. Yang kelima, model digitalisasi terintegrasi digitalisasi akan lebih efektif jika mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan dalam satu sistem terpadu. Yang keenam, kesenjangan digital nyata, perbedaan akses antar wilayah, generasi di kelompok ekonomi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan digitalisasi pertanian yang inklusif. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan digitalisasi program konsentrasi pada agribisnis padi. Yang kedua, apa saja kesenjangan dalam penerapan digitalisasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana model digitalisasi yang tepat untuk meningkatkan aktivitas konstran tadi. Tujuannya ada tiga juga, menganalisis implementasi digitalisasi program konstran tadi. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan digital dalam agribisnis padi. Yang ketiga adalah merancang model digitalisasi yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, agribisnis padi, sistem terpadu, subsistem hulu, usaha tani, hilir dan penunjang, integrasi teknologi menjadi kunci efisien dan daya saing. Yang kedua, kesenjangan digital, perbedaan akses dan kemampuan antar kelompok tani akibat infrastruktur, pendidikan, dan literasi digital. Yang ketiga adalah digitalisasi pertanian, transformasi dari konvensional ke berbasis TIK, mencakup mobil app, IoT, big data, dan AI untuk efisiensi produksi. Keempat, penyuluhan digital, pemanfaat media digital untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan mempercepat adopsi inovasi oleh petani. Yang keempat, ada model digitalisasi kerangka integrasi teknologi, SDM, dan kelembagaan untuk menciptakan sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Yang terakhir ada program konsentrasi BPP sebagai pusat data, pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan jejaring kemitraan di kecamatan. Selanjutnya ada metode kajian. Kami melakukannya secara pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi kepustakaan, dan data studier melalui jurnal. Setelah itu ada tahap analisis. Yang pertama ada reduksi data, kedua penyajian data, analisis gap, sintesis, dan yang kelima perancangan model. Selanjutnya di sini ada kesenjangan digital antara petani digital dan petani tradisional. Yang pertama itu petani digital memiliki akses internet yang lancar, literasi tinggi, pemasaran online yang aktif, dan adopsi inovasi cepat, data berbasis keputusan. Sedangkan petani tradisional itu
literasinya digitalnya juga rendah, metode konvensional, info pasarnya yang sangat terbatas, dan tertinggal inovasi. Faktor penyebabnya itu pasti ada infrastruktur, pendidikan, usia dan generasi, ekonomi dan literasi digital. Pembahasan metode teknologi, infrastruktur belum merata, internet tidak stabil di wilayah pedesaan, ketersediaan perangkat digital masih terbatas, dan sistem informasi belum terintegrasi. Satu, ada sumber daya manusia, literasi digital petani masih rendah, kapasitas penyuluh perlu ditingkatkan, generasi tua lebih sulit mengadopsi teknologi. Setelah itu, pelatihan digital belum merata. Yang terakhir ada kelembagaan, data antar instansi belum terpadu, koordinasi PPP perlu diperkuat, rantai pasar belum terintegrasi, dan keterlibatan sektor swasta masih terbatas. Di sini ada model digitalisasi konstruksi tani. Itu sistem digital terpadu itu mencakup 6, yaitu ada pertama infrastruktur digital, jaringan internet, perangkat TIK, dan platform agribisnis. Yang kedua, pelatihan digital, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh berbasis digital. Yang ketiga, pemasaran digital, e-commerce, dan platform pasar digital bagi petani padi. Yang keempat, sistem informasi, data terintegrasi dari hulu hilir, serta monitoring padi secara real time. Jejaring kemitraan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan. Yang terakhir adalah digitalisasi keuangan, akses layanan keuangan dan pembiayaan untuk usaha tani digital. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah kontribusi positif. Program konstruksi ini telah memberikan dampak positif terhadap produktivitas padi melalui penguatan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang berbasis teknologi. Yang kedua ada hambatan utama. Implementasi di lapangan masih terganjal oleh kesenjangan digital yang mencakup keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi teknologi dan kualitas SDM. Yang ketiga ada kebutuhan mendesak, diperlukan model digitalisasi yang terintegrasi yang menggabungkan aspek teknologi, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan. Setelah itu ada saran. Yang pertama itu pemerintah perlu fokus pada pemerataan infrastruktur digital di wilayah pedesaan untuk meminimalkan blank spot. Dan yang kedua ada sistem informasi, pengembangan sistem informasi pertanian yang lebih terintegrasi agar dapat mengalir dengan lancar. Yang ketiga, peningkatan kapasitas atau melakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital bagi para petani serta kapasitas penyuluhan lapangan. Yang terakhir ada riset, melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Dipa 1 sama Nopri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Amelia dengan ujung NIM 009. Di sini saya akan bertanya, mengapa program Konstra Tani dipilih sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan padi di era digital, dan apa sih yang dimaksud dengan Konstra Tani itu? Kan belum dijelaskan di PPT-nya tadi. Terima kasih. Nah, di program Konstran itu kenapa kami pakai program Konstran ini? Karena program Konstran itu mencakup pusat data informasi, pusat pembelajaran, konsultasi agribisnis. Yang artinya tuh kalau misalnya para petani padi nanti banyak yang petani tradisional yang nggak tahu, nanti kita bisa kasih materi untuk program Konstran ini, karena di program Konstran ini mencakup digitalisasi, jadi bisa untuk petani tradisional. Dan kalau apa itu program Konstran ini, programnya memang untuk petani tradisional, petani-petani yang belum mendapatkan digital seperti di pedesaan, makanya dibuat program Konstra Tani. Bagaimana bisa? Mungkin di sini saya akan menambahkan, Konstra Tani itu mungkin kegiatan untuk pengembangan pertanian tersebut. Misalnya kan kalau padi itu kan rata-rata di daerah Jambi ini masih belum banyak yang menerapkan teknologi digitalisasi. Jadi program ini digunakan untuk meningkatkan para petani tersebut agar dapat melakukan atau menerapkan digitalisasi di komoditi padi sawah tersebut. Padi sawah.
Iya. Abang yang gimana nih Pak dengan jawaban dari Bapak Dinas? Terima kasih nih Pak. Untuk NIM 023 boleh ke ini sih, ke kesimpulan dan saran. Nah, jadi saya lihat di sini saran dari kalian itu pada pemerintah untuk memfokuskan pemerataan infrastruktur, baru dia melakukan peningkatan kapasitas. Jadi menurut saya, apakah saran yang kalian berikan itu sudah tepat dan relevan? Sedangkan menurut saya, jika sudah ada alat dan kita sebagai misalnya petani itu belum siap menggunakan infrastruktur tersebut, apakah infrastruktur itu tidak akan sia-sia gitu? Bagaimana tanggapan kelompok kalian? Coba menjawab. Menurut saya itu tidak sia-sia ya, karena pasti kalau pertanian itu butuh digitalisasi atau teknologi agar mempermudah suatu kegiatan di petani tersebut. Namun terkadang kan banyak, apalagi di desa-desa itu kan banyak teknologi yang belum memadai di suatu desa tersebut. Jadi proses petaninya itu belum maksimal gitu, masih kayak menggunakan alat tradisional. Jadi kalau misalnya sudah ada alat, pasti penyuluh juga pasti di setiap desa ada, dan mereka pasti akan mengajari suatu petani itu untuk melakukan teknologi tersebut. Jadi menurut saya itu tidak akan sia-sia untuk melakukan infrastruktur tersebut. Boleh saya tambahkan? Nah, di sini kan kami minta pemerintah untuk fokus memperoleh infrastruktur. Nah, itu bukan sekedar kayak untuk ngasih ini teknologi untuk Anda seperti itu. Tapi pemerintah juga perlu dilihat apa permasalahan di desa tersebut. Misalnya di desa tersebut kurangnya ada sistem irigasi, nanti mereka akan bilang kepada pemerintah untuk dibuatkan sistem irigasi. Jadi pemerintah bisa membuat infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa-desa tersebut, bukan hanya untuk memang yang seperti teknologi yang sudah yang petani tidak tahu mereka kasih saja seperti itu, tidak, tapi mereka harus tahu apa permasalahan di desa tersebut seperti itu. Bagaimana dengan Saudara Novi? Terima kasih atas jawabannya. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan dan perencanaan model program konstratani pada agribisnis padi. Harusnya jelas kata dulu apa konstratani ini. Teman-teman kan jadi apa nih konstratani? Tiba-tiba ya. Jadi konstratani ini apa? Ini singkatan ya. Panjangnya Komando strategis pembangunan pertanian. Nah itu program yang baru ya. Dari mana programnya? Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian itu induk di atasnya ya. Terus diturunkan ke bawah ke penyuluh kemana-mana. Makanya sekarang penyuluh kita kan ada ya, kewajiban penyuluh itu sekarang kan digital ya, bukan kita buat sistem irigasi, bukan hanya itu, bahkan penyuluh kita ini sekarang hanya ini kan kita familiar dengan media sosial ya, penyuluh kita tuh ada lagi tugas tambahannya, share di story postingan dari Kementan. Nah, ya kan, zaman dulu ada nggak tugas seperti itu? Tidak ada. Nah, itu sudah masuk dalam salah satu kewajiban atau tugas tambahan penyuluh. Kenapa share di story? Memang petani melihat nggak? Ya, dengan zaman sekarang pasti melihat. Ya, tapi kenapa tidak? Karena tadi coba next lagi sampai ke terakhir. Ya, kenapa ada yang tidak melihat, ada yang melihat? Nah, karena ini tadi mana tadi yang petani tua dari mana ini ya? Petani tradisional ya. Yang melihat itu petani-petani mungkin muda ya, yang usia mungkin yang kayak 40-50 itu masih melihat, tapi kalau yang petaninya udah 60-70 bahkan handphonenya aja di mana, orangnya di mana, ya kan? Petani handphonenya di rumah, orangnya di kebun, ya. Gimana dia mau lihatnya story itu? Makanya kita perlu sampai terakhirnya mau ada terakhirnya. Terus next, ya. Pemerataan infrastruktur, bukan infra digital ya, pokoknya pemerataan digital. Jadi kita kan sering kalau ke desa-desa, masuklah ke desa mana, desa siapa di sini yang paling jauh rumahnya,
sampai nggak ada sinyal? Ada. Kampungnya di mana? Ayo. Ada siapa? Ada sinyalnya. Kalau gini ada sinyal semua. Tapi kalau lagi zoom itu, kan kalau lagi zoom kan, ibu saya di kampung saya nggak ada sinyal lah. Semua ngaku gitu. Ya jangankan di kampung ya. Kalau kita di sini saja, kita bergerak sedikit sinyal kita hilang. Ya nggak? Kita dari sini mau ke rumah dosen, ya sering tuh yang lagi bimbingan di ruang dosen kirim PPT-nya ke saya. Bu saya keluar dulu. Kenapa? Nyari sinyal, ya. Bahkan di kota ini kan masuk kota ya kita bilang ya. Bahkan itu aja belum. Jadi sebenarnya kalau mau digital kita perlu perbaikan dulu. Minimalin sinyal kita ada ya. Minimal itu. Baru kita bisa tadi petani mengadopsi dan lain-lain. Sudahlah sinyalnya susah, kalian ajarin lagi petani kan bingung. Ya. Jadi ini bagus ya programnya bagus untuk percepatan meningkatkan produktivitas padi kita. Mungkin boleh kembali ke tempat, silahkan.